Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semangat. Sekali lagi, mana kabarnya hari ini? Sehat semangat. Alhamdulillah. Baik, hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk dapat hadir ke sekolah seperti biasa dalam menimba ilmu dengan harapan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan kita terapkan sehari-hari. Baik, seperti biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Dan sebelum kita mengawali pelajaran kita, lebih baiknya ya kita berdoa agar ilmu yang sedikit bisa bermanfaat dan bisa kita ingat ya. Bapak semua, untuk khidmatnya acara kita hari ini, belajar kita biar lebih semangat dan ilmu yang kita serap bisa berfaedah. Ada banyak kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk beragama Muslim silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dimulai. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Alhamdulillah doa sudah kita laksanakan. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, tadi kita di lapangan juga sudah membukakan badan, dari rumah ke sekolah juga sudah sama semangat. Di kelas ini kita tidak tambah semangat. Mari kita sama-sama untuk terus semangat. Oke? Bisa kita mulai? Ya. Hitungan ketiga kita mulai. Silakan berdiri. Siap? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Iya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Semangat. Semangat. Iya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik, alhamdulillah kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum kita mulai materi yang hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Materi kita sebelumnya itu pelajari tentang apa? Ekosistem. Komponen ekosistem. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Bapak. Apa itu ekosistem? Karena Bapak tanya dulu sama si Dea. Silakan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah yang jenis makhluk hidup yang hidup di alamnya. Betul? Betul. Kita kasih tepuk tangan untuk si apa namanya? Oke, pertanyaan berikutnya yaitu masih tentang pelajaran kita yang kemarin, ya, yaitu belajar tentang jenis makanan hewan di dalam ekosistem. Pertanyaan Bapak adalah pertama untuk si Siva, ya, yaitu sebutkan jenis hewan dan jenis makanannya. Boleh 1, 2, atau 3. Apakah itu? Kambing makanannya rumput. Oke, kambing makan itu betul. Betul. Oke, yang lain? Sapi. Nah, makanan itu Rumput. rumput juga. Yang tidak makan rumput? Buaya. Tidak. Buaya. Makan apa? Daging. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut ke materi hari ini untuk membahas tentang yaitu hubungan antar makhluk hidup dan apa? Tema kita hari ini belajar tentang Ekosistem. tentang ekosistem ya, berarti dan agrotik. Sekarang kita masuk ke bahas berikutnya, tujuan pembelajaran. Anda Bapak tahu apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalau kita dari sekolah ke rumah nggak tahu tujuan, kayak orang gila kita kan? Ya. Kita belajar ini kalau nggak tahu tujuan juga seperti itu. Jadi kita harus tahu apa manfaat, apa faedahnya kita pelajari. Oke? Yang pertama yaitu mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi. Identifikasi benda
Yang kedua, mengevaluasi antar hidup dalam ekosistem. Ketiga, apa? Mengkategorikan. Hewan dan makanannya ya. Nah, itulah tugas belajar kita hari ini. Oke, baik. Sebelum itu kita akan masuk ke materi inti. Kita akan lihat bersama-sama. Bapak punya sesuatu, ya, dan anak bapak menyimak, ya. Dari video belajar kita yang membahas tentang ekosistem ini. Oke, siap? Perhatikan dengan cara. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan Kalau diperhatikan baik-baik. subtema 2. Muatan kompetensi dasar 3-5. Kita akan belajar hubungan antar makhluk hidup Sama kan? Belajar dalam kita kan? ekosistem Antar makhluk yang hidup kita pelajari dalam dalam ekosistem. video. Perhatikan. Oke, untuk kompetensi dasar 3-5 ini kita akan mempelajari materi rantai makanan dan simbiosis. Meski banyak yang kita pelajari, tetap semangat belajar ya. Seperti yang telah kita pelajari di tema 5 subtema 1, kita mengetahui bahwa di dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen biotik sebagai penyusun ekosistem tersebut. Nah, komponen biotik berupa makhluk hidup. Di dalam ekosistem, makhluk hidup tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya. Bentuk hubungan tersebut ada dua, yaitu rantai makanan dan simbiosis. Kita pelajari satu demi satu ya. Yang pertama kita pelajari adalah rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Yuk kita amati gambar Akan ditulis yang penting-pentingnya di dalam ditanyakan sebuah ekosistem agar paham. berperan sebagai produsen. Padi kemudian dimakan oleh belalang yang berkedudukan sebagai konsumen pertama. Selanjutnya belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen kedua. Nah, apabila padi, belalang ataupun katak tersebut mati, maka akan dibusukkan dan diuraikan oleh pengurai. Contohnya jamur. Nah, hasil dari penguraian tersebut akan menjadi zat hara bagi produsen. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa rantai makanan adalah hubungan saling makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Dalam rantai makanan terdapat peran-peran atau misia yang dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Berikut ini jenis peran yang terdapat dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang dapat berperan sebagai produsen, misalnya tumbuhan, alga hijau, dan fitoplankton. Peran yang kedua adalah konsumen, baik itu konsumen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Konsumen adalah hewan yang memakan produsen ataupun hewan lainnya. Dan peran yang lainnya adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan jasad tumbuhan atau hewan yang telah mati menjadi zat hara bagi tumbuhan atau produsen. Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai misalnya jamur, cacing tanah, dan bakteri.
Yuk kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Rumput di dalam sebuah ekosistem dapat berperan sebagai produsen. Kemudian rumput dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen kedua. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular yang berkedudukan sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen keempat. Kemudian terdapat pengurai. Nah, peran produsen diduduki oleh rumput karena rumput mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Berikutnya, peran konsumen pertama diduduki oleh kelompok hewan herbivora atau dapat pula diduduki oleh hewan omnivora. Sebagai contoh, dalam rantai makanan tersebut, konsumen pertama adalah belalang yang merupakan hewan herbivora. Berikutnya, peran konsumen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dapat diduduki oleh kelompok hewan karnivora atau dapat pula diduduki oleh kelompok hewan omnivora. Dan pengurai yang terdapat pada rantai makanan tersebut adalah jamur. Di dalam ekosistem, selain terdapat rantai makanan, juga terdapat jaring-jaring makanan. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Yuk kita perhatikan contoh jaring-jaring makanan di kebun ini ya. Nah, jaring-jaring makanan tersebut merupakan kumpulan dari 5 rantai makanan. Apa saja ya 5 rantai makanan tersebut? Rantai makanan yang pertama, bunga sepatu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kedua, sawi dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Berikutnya, rantai makanan yang ketiga, sawi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan yang keempat, sawi dimakan oleh belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh elang. Dan rantai makanan yang kelima, sawi dimakan oleh tikus dimakan oleh elang. Hubungan antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem selain berupa rantai makanan juga dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam ekosistem yang sama. Di dalam video ini kita akan mempelajari 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yuk kita pelajari satu demi satu ya. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme artinya hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, apa saja ya contoh simbiosis mutualisme? Contoh yang pertama, hubungan antara bunga dengan kupu-kupu atau lebah. Bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu atau lebah, dan kupu-kupu atau lebah mendapatkan keuntungan, yaitu nektar atau sari madu dari bunga. Contoh yang kedua adalah kerbau dengan burung jalak. Keduanya mendapatkan keuntungan. Tubuh kerbau bebas dari kutu, karena kutunya dimakan oleh jalak, dan jalak mendapatkan makanan berupa kutu dari tubuh kerbau. Contoh yang ketiga adalah ikan badut dengan anemon. Ikan badut mendapatkan keuntungan, yaitu tempat tinggal. Dan anemon juga mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari ikan badut dari pemangsa anemon. Anemon juga mendapatkan kotoran dari ikan badut sebagai makanannya. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme berarti hubungan antara dua makhluk hidup
dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya netral, artinya tidak dirugikan sekaligus tidak diuntungkan. Berikut ini contoh simbiosis komensalisme, yaitu anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan keuntungan, yaitu tempat hidup berupa pohon yang ditumpanginya. Sedangkan pohon tidak dirugikan sekaligus tidak diuntungkan dengan keberadaan anggrek. Contoh yang kedua, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan sisa makanan dari hiu, dan hiu tidak diuntungkan sekaligus tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah sirih dengan pohon yang ditumpanginya. Sirih mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon tidak dirugikan sekaligus tidak diuntungkan oleh sirih. Jenis simbiosis yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme artinya hubungan antara dua makhluk hidup dengan satu mendapatkan keuntungan dan satu lainnya. Simbiosis parasitisme. Contoh yang pertama, hubungan antara benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Benalu mendapatkan keuntungan berupa makanan yang diisapnya dari pohon, dan pohon dirugikan karena kekurangan nutrisi. Contoh yang kedua, hubungan tali putri dengan tanaman tetean. Tali putri mendapatkan keuntungan, yaitu makanan yang diisapnya dari tanaman tetean, dan tanaman tetean dirugikan karena kekurangan nutrisi. Dan contoh selanjutnya adalah hubungan antara keong mas dengan padi. Keong mas mendapatkan keuntungan berupa makanan, yaitu daun muda padi, dan padi dirugikan karena terhambat pertumbuhannya. Kita sudah lihat tadi penjelasan tentang rantai makanan, simbiosis mutualisme, yaitu masih di ekosistem. Baik, sekarang kita lanjut ke pembagian kelompok untuk berdiskusi, membahas tentang materi kita yang ekosistem hari ini. Seperti yang sudah kita laksanakan dulu, kita akan membagi kelompok. Di kelas ini kita bagi 4 kelompok. Jadi kelompok ini kelompok 1, di kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Silakan dibuat kelompoknya. Ini udah oke ya? Ini udah oke. Kemudian tinggal Papa akan bagikan KPD-nya. Oke. Ini akan Papa bagikan untuk lembar ini untuk satu kelompok, ya. Kita berdiskusi, dituangkan di sini, lihat pertanyaannya apa di sini, dan nanti selesai dari bahas dari kelompok, minimal 3 orang untuk mempresentasikan ke depan, menjelaskan hasil diskusinya. Oke, siap? Akan Papa bagikan. Ya, silakan mulai berdiskusi. Bapak akan menilai diskusi anak Bapak, ya. Syarat ya.
Ini udah oke? Ready? Ready. Nih, oke? Ready? Masih ada waktu, silakan didiskusikan. Dan juga nanti tentukan teman yang maju ke depan, tentukan ya. Minimal 3 orang satu kelompok mewakili nanti diskusi ke depan untuk berpresentasikan. Kira cuma 5 menit diskusi. Ini oke? Ini 1 menit lagi. Cepat. Oke. Oh, kita kembali duduk yang tertib. Waktu habis. Sudah? Sekarang sesi presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, perwakilannya silakan maju ke depan. Kenalkan namanya, ya, lalu mulai. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Simbiosis mutualisme artinya hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, bunga dengan kupu-kupu dan lebah. Bunga dibantu dengan putarnya, lebah atau kupu-kupu mendapat nektar. 2. Kerbau dan
kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa itu simbiosis? Buat suaranya, dia dengar Bapak. Adalah hubungan antara dua jenis komunikasi yang saling menguntungkan. Itu adalah simbiosis untuk Oke? Oke? Sudah cukup? Oke. Oke. Kita kasih lagi satu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan itu. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan arti dari komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan sedangkan satu lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh, satu, anggrek dengan pohon yang ditempannya. 2, ikan memora dengan ikan. 2, ikan memora dengan sipit dan pohon yang ditempannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kelompok 3. Silakan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 presentasikan yaitu tentang simbolis parasitisme. Simbolis parasitisme artinya hubungan antara makhluk hidup dengan satu mendapatkan keuntungan dan satu lainnya mendapatkan kerugian. Contoh, hewan menumpangi tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Yang kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Mandi. Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kita semua. Alhamdulillah kita memahami semua ya, yaitu tentang ekosistem yang mana materinya itu tentang simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, yang terakhir Bapak akan memberikan soal evaluasi. Ini penilaiannya bukan lagi per kelompok, melainkan penilaian sendiri-sendiri. Bapak akan bagikan satu-satu, lalu diisi nanti. Paham?
Ya, pertanyaannya itu seputar yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, siapkan penanya masing-masing. Bapak akan bagikan. Isi. Oke, sekaligus dikumpul sama yang tadi. Sudah dapat semua? Oke, silakan kita mulai. Waktunya 5 menit. Wah, aku nggak dapat. Oke, itu ada sebelah sana satu lagi. Ya, kita mulai. Sudah dapat semua kan? Oke, silakan dimulai. Waktu 5 menit. Jawab, diperhatikan soalnya. Di ketua kelas yang akan mengumpulkan sudah selesai. Waktunya 5 menit. Perhatikan baik-baik soalnya. Harus teliti ya. Dalam menjawabnya itu jawabannya banyak, tidak satu. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Oke, siap? Ya, mantap. Kita pinter anak bapak. Siap? Sudah siap semua? Ayo ketua kelas silakan ditolong dikumpulkan atau formasi kelompok. Ketua kelompoknya ya. Kita ke depan. Ya, habis semua kumpulkan? Ya, silakan duduk. Anak bapak semua, sudah siap semua mengerjakan evaluasinya? Sekarang bapak mau tanya, gimana perasaannya hari ini? Senang. Ilmunya dapat? Dapat. Karena kita yang tadinya tidak tahu, tidak memahami ya, tentang biosis, ya, hewan yang hewan karnivora, hewan karnivora, contohnya apa? Karnivora. Buaya. Pemakan daging, ya, karnivora pemakan tumbuhan. Harimau. Tadi sudah kelompokkan kan yang mana
berkaitan dengan ekosistem, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat binatang ini, oh ini makanannya. Dan serta di mana habitatnya, di mana tempat tinggalnya, kita juga bisa membedakan, dapat menganalisis serta mengelompokkannya. Oh ini jenis hewan apa, ya kan? Oke. Baik, Bapak semua, untuk tugas besok pertemuan kita berikutnya yaitu kita membahas materinya berbeda, tidak ini lagi, yaitu di bahasa desa ya. Baca di halaman 153 di bukunya untuk tugas di rumah. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Oke, seperti biasa mengawali kegiatan kita hari ini, maka baiknya kita berdoa agar ilmu yang sedikit ini bisa kita kembangkan dan ingat di dalam pemikiran kita. Oke? Oke, pada kedua kelas untuk menutup dengan membacakan doa. Silakan. Doa penutup belajar. Berdoa tutup pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaha inna rabbi laghafurur rahim. Amin. Baik, Bapak semua, dengan demikian Bapak tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Hati-hati pulangnya. Yang dijemput, cepat biasa. Ya, silakan.